Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah hadir di channel YouTube Asa Janati. Sebelum lanjut ke ceritanya, sempatkan dulu untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Tespek ART-ku. Di balik tirai itu. Aku baru pulang dinas dari luar kota, hendak mencari kunci gudang kala menemukan benda itu di laci kamar Inem. Sebuah benda pipih dengan 2 garis samar pada sisinya. Seketika jantungku berdentam hebat. Ini tespek, alat tes kehamilan. Untuk apa Ina menggunakan alat ini? Bukankah dia belum menikah? Gegas kututup laci meja dan keluar dari kamar. Tatkala terdengar suara anak-anak berlarian masuk ke rumah, sehabis bermain di taman perumahan dengan Inem. Mama sudah pulang, hore, teriak si sulung Sevina. Mereka akhirnya berhamburan memelukku yang sudah 2 hari tak bertemu. Mbak Inem, aku mau minum, pinta si kecil. Inem melangkah mengambil gelas dan menuangkan air. Dari jarak beberapa meter kuperhatikan perutnya. Sedikit lebih buncit dari biasanya dan tubuhnya terlihat lebih berisi. Astagfirullah, apa Inem hamil? Kulihat anak-anak pergi bermain dengan Inem kembali di ruang bermain. Aku merebahkan diri ke sofa dengan pikiran tak menentu. Berbagai pertanyaan muncul dalam benak. Benarkah Inem sudah berbuat sejauh itu? Dengan siapa? Ma, sudah pulang. Mas Hangga membuyarkan pikiranku. Ia kemudian mengecup keningku dan mengelus rambutku sesaat. Sudah mas, aku pulang 2 jam lebih cepat dari seharusnya, jawabku. Ternyata lamunan membuatku tak sadar kalau Mas Hangga sudah pulang kerja dan memasukkan mobil ke garasi. Asik, Papa juga sudah pulang. Si kecil Hanifah berteriak senang. Ayo Pak, kita main sama-sama. Mereka menarik papanya menuju ruang bermain. Aku masih mengamati dari sudut sofa. Mereka tertawa-tawa girang menyaksikan kekocakan yang dibuat papanya, termasuk Inem. Esoknya sebelum aku berangkat ke kantor, saat Inem sedang menyuapi si kecil di halaman depan, gegas aku melesak masuk ke kamar Inem kembali. Kubuka laci itu dan tespek masih teronggok di sana. Kali ini kuamati lebih seksama. Garis merah di sebelah garis yang tegas itu terlihat samar. Aku masih belum bisa memastikan positif atau negatif. Sebab 2 garis merah yang mengindikasikan positif pun jika sudah lewat beberapa jam warnanya akan memudar. Ku gigit-gigit bibir ini sembari mencoba menerka-nerka siapa lelaki yang dekat dengannya belakangan ini, dan menidurinya hingga dia takut hamil dan membeli alat tes kehamilan ini. Apakah dengan satpam komplek yang biasanya muncul saat Inem bermain di taman bersama dengan anakku? Kelihatannya memang ada hubungan di antara mereka. Tapi apa benar sejauh ini? Apa mungkin kedekatan mereka luput dari perhatianku karena terlalu sibuk dengan pekerjaan? Assalamualaikum. Siti yang biasanya cuci, setrika, dan membersih rumah dan bekerja pulang pergi tiap hari mengucapkan salam. Aku menjawab, lalu menarik tangannya menuju kamarku. Berbisik meminta tolong padanya untuk mengawasi aktivitas Inem selama aku tidak di rumah. Barangkali ada hal-hal yang mencurigakan. Beruntung Siti ini orangnya amanah. Setelah 2 hari, kutanyakan padanya untuk mengorek informasi. Menurutnya tak ada yang mencurigakan. Inem bekerja seperti biasa bermain dengan anak-anak. Apa ada hal lain lagi Barangkali ada cowok yang datang nemuin Inem gitu? Oh iya, baru inget. Ada Bu, supir sebelah.
Anton, kemarin nitip martabak. Katanya untuk Inem, saya juga dibaginya. Oke, Anton, Satpam Komplek. Siapa lagi yang harus masuk listku sebagai salah satu terduga? Coba ingat-ingat lagi yuk, ada lagi enggak? Enggak ada, Bu. Paling-paling yang datang ya Bapak. Sehari bisa 2 kali. Barangkali nengok anak-anak di rumah, Bu. Jawab Yusiti datar. Mas Angga datang sehari 2 kali ke rumah. Kenapa harus sampai 2 kali? Bukankah makan siang dia sudah tersedia di kantor? Jadi Bapak sering pulang ke rumah sehari sampai 2 kali yuk? Iya, lumayan sering sih, Bu. Ngapain aja di rumah biasanya yuk? Aku iseng ingin dengar jawaban Yusiti. Saya kurang jelas, Bu, karena saya kan nyetrika atau nyuci. Tidak lihat ke ruangan depan. Aku tak bertanya lebih jauh. Khawatir Yusiti menganggap aku curiga ada apa-apa antara Inem dan Mas Angga. Tapi jujur, aku tak tahu kalau Mas Angga ternyata sering pulang ke rumah di jam-jam kerjanya. Dia tak pernah cerita. Malam ini jam 2 dini hari aku terbangun dari tidur. Tersentak dikagetkan oleh suara entah apa. Yang jelas membuat mataku yang sedang terlelap tiba-tiba terbuka. Kuraba ke samping kasur. Tak ada tubuh Mas Angga di situ. Lekas aku bangkit dan menyalakan lampu tidur. Gelap menjadi temaram. Kulihat anak-anak sedang terlelap di kasur sebelah. Mas, kupanggil Mas Angga. Barangkali ia sedang berada di kamar mandi. Tapi tak ada jawaban. Aku berjalan keluar kamar. Tak ada orang di ruang depan maupun di ruang keluarga. Kutuju ruang makan. Ternyata Mas Angga sedang duduk merokok di meja. Mas, bukannya tadi sudah tidur? Iya, kebangun jadi ingin merokok. Kulihat rambut tipis di dekat pelipisnya agak basah oleh keringat. Gerah ya, Mas? Iya, makanya Mas ngadem. Sejuk di sini. Kalau memang ruangan ini terasa sejuk, kenapa ia berkeringat? Kulirik pintu kamar Inem. Sedikit terbuka dan lampu kamarnya menyala. Kenapa menyala? Bukankah ia sudah tidur? Aku balik ke kamar ya, Mas. Mas Angga tak menjawab. Ia menyesap rokoknya dalam-dalam lalu mengepulkannya. Kutinggalkan Mas Angga sendirian. Entah kenapa Mas Angga barusan begitu dingin. Apakah sebenarnya ia sedang menutupi perasaannya yang tegang? Apakah yang kucurigakan benar? Jangan-jangan mereka habis berbuat. Aku benci dengan perasaanku sekarang. Di kamar aku tak bisa tidur. Meski mencoba memejamkan mata. Beberapa menit kemudian, Mas Angga masuk kamar dan merebahkan diri di sampingku. Pukul 4:30, aku membuka mata yang sama sekali tak tertidur. Aku bangkit, melangkah menuju dapur, hendak membuatkan susu dalam dot untuk si kecil. Kulihat lampu kamar mandi belakang menyala dengan daun pintu yang tertutup. Terdengar gemericik air dinyalakan, dan siraman air perlahan seperti orang mandi. Ya, meski pelan tapi aku bisa memastikan Inem sedang mandi. Benar saja, setelah 10 menitku nanti, ia keluar dengan handuk di tangan dan rambut basah. Matanya menyasar ke segenap ruangan. Kupastikan ia tak melihatku yang duduk di sudut ruangan dalam keadaan gelap. Setelah ia masuk kamar, gegas aku melangkah ke kamar. Tumben Inem mandi subuh-subuh sekali, tak seperti biasanya. Ada apa ini? Perasaanku menjadi gaduh. Aku jadi teringat pesan Mama. Karin,
Saran mama sih, setiap mbak yang kerja di rumah ini, dia pulang pergi saja. Jangan sekali-kali mereka tinggal di sini, serumah sama kalian. Kenapa, Ma? Pertama, mereka kan bukan mahram suamimu. Jadi janganlah tinggal serumah. Yang kedua, namanya tinggal serumah, khawatir ada aja setan lewat. Mereka kesambet jadi hilaf, ucap Mama. Mama menyampaikan ini dengan wajah serius. Kini baru aku sadar apa maksud Mama. Meski kecurigaanku belum tentu benar, sampai detik ini aku masih belum benar-benar yakin masa nggak akan berani berbuat sejauh itu. Sore ini Inem sedang menemani anak-anak naik odong-odong di ujung gang. Aku kembali masuk ke kamar Inem, menggeledah isi kamar Inem. Sekali lagi, hal mengejutkan aku temui. Di dalam gumpalan sebuah baju, Inem menyimpan pil KB. Ya Allah, jadi dia berusaha mencegah kehamilan dengan rutin minum pil KB. Aku sangsi jika pil KB ini bukan punya Inem. Seandainya aku mencoba berpikir baik, anggap milik Yani, ART sebelah yang menitipkannya ke Inem. Hal seperti ini sangat rahasia dan tentu malu bila diketahui orang lain. Yang menyimpan tentu yang menggunakannya. Jadi bisa kupastikan ini milik Inem. Gak mungkin ada orang lain yang menitip. Jadi jelas, Inem yang kukira lugu itu ternyata sudah melakukan hubungan terlarang sejauh itu. Bahkan kini ia tengah ketakutan hamil. Pil KB jadi solusinya saat ini. Akan kuselidiki terus sampai ketemu. Siapa laki-laki yang tega merusak Inem? Alangkah menjijikkan jika itu dilakukan di rumah ini. Aku harus menangkap basah mereka. Dugaanku masih kuat tertuju pada Anton dan Tikno, si satpam komplek itu. Bisa saja malam-malam dia mengendap masuk lewat pintu belakang atau lewat jendela kamar Inem. Di sudut meja ada sebuah buku. Kubuka lembar demi lembarnya dan isinya hanya catatan biasa tentang kerinduannya pada adik dan ibunya di kampung. Hingga pada halaman keberapa ia menulis, "Ya Allah, aku sudah melakukan dosa juga karena mengganggu sebuah ikatan rumah tangga. Tapi aku mencintainya." Aku menggigit bibir, mencoba memahami pesan yang tersirat dari kata-kata itu. Apakah Ina mencintai Mas? Lagi-lagi ku tepis pikiran ngawurku sendiri. Mungkin aku terlalu parno. Sebelum jelas-jelas terbukti, aku tak boleh sembarang suuzon. Siapapun bisa jadi tersangkanya. Tapi aku tidak akan segan-segan bertindak tegas jika jelas-jelas terbukti. Aku baru pulang dinas 2 hari dari Bandung. Saat kulihat sore itu, Anton sedang duduk di teras bersama Inem. Jangan-jangan mereka sedang merencanakan untuk Indahoy berdua lagi. Aku ada ide. Sebaiknya di rumah ini dipasang CCTV agar kecurigaan ini jadi terang benderang. Kutuju dapur untuk membuka minuman dingin di kulkas. Di sebelah kulkas ada satu plastik hitam terisi berukuran besar yang sudah terikat kencang. Itu sampah. Akan Inem buang mungkin sebentar lagi. Tapi entah kenapa ada dorongan dalam hati untuk membukanya. Akhirnya, ku gunting ikatannya. Ku colek satu-satu isi sampah itu. Mataku terbelalak. Sebuah kondom yang sudah terikat berisi cairan putih menggelinding jatuh tepat di kakiku. Astagfirullah, kondom siapa ini? Dadaku tiba-tiba bergemuruh. Ada marah tapi tak tahu harus diarahkan ke siapa. Mas Hangga,
Anton, atau bisa saja supirku sendiri yang sesekali bercengkrama dengan Inem. Saat ini siapa saja bisa jadi tertuduh. Kurang ajar, mereka benar-benar berani berzina di rumahku. Gegas aku mengambil gawai dan memotret benda itu dengan berbagai posisi dan jarak. Kemudian menyimpan kondom habis pakai itu dalam tisu. Akan kukumpulkan banyak bukti agar pelakunya tidak bisa mengelak lagi saat semuanya semakin jelas. Kuredam emosi yang sudah menggelegak dalam jiwa. Aku masuk kamar, beristighfar berkali-kali. Azan maghrib berkumandang. Aku hendak menyalakan lampu teras ketika aku lihat dua bayangan manusia ada di balik mobil berdiri teramat dekat. Aku mundur perlahan, bersembunyi di balik tirai jendela kaca. Itu Mas Angga dan Inem. Iya, itu mereka. Aku masih bisa mengenali wajah mereka meski temaram dari balik kaca mobil. Inem nampak tersenyum ke arah Mas Angga, lalu mengecup pipi Mas Angga. Jantungku seketika berdebar hebat menyaksikan pemandangan itu. Jadi, tes pack, pil KB, dan kondom itu. Kini pikiranku mengarah ke satu orang pelaku. Lihat Mas, aku akan buat perhitungan denganmu.